wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya ta'zimi, pengasuh dan ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Islam, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Nurul Islam Bapak Matlub Ansori MPD, yang saya hormati Dewan Guru yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, serta pembimbing saya dalam penulisan makalah saya yaitu Bapak ABD Latif SPD, dan juga teman-teman sekalian yang saya cinta sayangi. Sebelum saya menjelaskan makalah saya dengan judul Pengaruh Tradisi Nyadar di Kehidupan Masyarakat Desa Pinggir Papas, Sumeneb, Madura, izinkan saya untuk memperkenalkan diri saya kembali kepada teman-teman sekalian. Saya Selvia Vanessa Putri, kelas 12 IPA 2, berasal dari Karangcempaka, dan dalam kepenulisan makalah ini saya dibimbing langsung oleh Bapak ABD Latif SPD. Lanjut kepada judul makalah saya yaitu Pengaruh Tradisi Nyadar bagi Kehidupan Masyarakat Desa Pinggir Papas, Sumeneb, Madura. Apa yang melatar belakangi saya menulis makalah dengan judul seperti ini, yaitu mengingat bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang kaya akan tradisi dan budaya. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke tentunya banyak sekali ragam budaya yang ada di. Oleh sebab itu, kita sebagai warga Indonesia harus dapat menjaga dan melestarikan apa yang ada di Indonesia. Salah satunya seperti adanya garam yang ada di Pulau Madura, tepatnya di Desa Pinggir Papas. Berkaitan dengan garam, di Sumeneb juga, tepatnya di Desa Pinggir Papas, terdapat tradisi dan budaya yang sampai saat ini masih dilestarikan, yang sampai saat ini masih dijaga akan kelestariannya, yaitu tradisi nyadar, yang dalam istilah Maduranya dikenal dengan istilah nyadar. Sebelum itu saya mau bertanya nih sama teman-teman, sudah pada tahu belum tradisi nyadar itu apa? Tentunya tak sedikit dari teman-teman yang sudah mengetahui apa itu tradisi nyadar. Baik, lanjut. Apakah itu tradisi nyadar? Tradisi nyadar ialah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat Pinggir Papas, khususnya petani garam. Dan di sini saya mempunyai 3 rumusan masalah yang nantinya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak-benak teman sekalian. Rumusan masalah yang pertama yaitu bagaimana sejarah munculnya tradisi nyadar. Yang kedua yaitu bagaimana penetapan waktu dan proses tradisi nyadar. Dan yang terakhir yaitu apa saja pengaruh tradisi nyadar bagi kehidupan masyarakat Desa Pinggir Papas, Sumeneb, Madura. Masuk pada rumusan masalah saya yang pertama, bagaimana sejarah munculnya tradisi nyadar. Sejarah munculnya tradisi nyadar di sini tentunya berkaitan erat sekali dengan sejarah ditemukannya garam pertama kali oleh Anggasuto. Lalu siapa Anggasuto ini sebenarnya? Anggasuto adalah tokoh masyarakat yang pada saat itu diteladani oleh masyarakat Pinggir Papas, dan karena Anggasuto dapat menyelesaikan masalah yang dilalui oleh masyarakat Pinggir Papas, sehingga masyarakat Pinggir Papas mengangkat Anggasuto sebagai tokoh masyarakat. Lalu di sini juga ada tokoh lain yang diteladani oleh masyarakat Pinggir Papas kala itu, yaitu ada Embah Bangsa, Embah Kuasa, dan Embah Dukun. Siapakah mereka ini? Embah Kuasa ialah adik laki-laki dari Anggasuto. Embah Bangsa adalah adik ipar Anggasuto, karena Anggasuto di sini mempunyai adik perempuan yang bernama Indusari, dan Indusari di sini menikah dengan Embah Bangsa, dan Embah Dukun di sini adalah pembantu Anggasuto kala itu. Jadi kembali lagi, bagaimana
sejarah munculnya tradisi nyadar, pada awalnya Angga Suto di sini memohon petunjuk agar diberi bagaimana caranya untuk bisa mencari sumber penghidupan yang layak bagi dirinya dan masyarakat pinggir papas kala itu. Lalu Angga Suto mendapat petunjuk, mendapat ilham. Beliau disuruh untuk berjalan ke pinggir papas atau pinggir pantai. Beliau berjalan ke pinggir pantai dan didapati bekas injakan kaki Angga Suto. Namun anehnya, setelah beberapa saat Angga Suto kembali lagi ke tempat yang Angga Suto lalui, di dalam injakan kaki tersebut, di dalam bekas injakan kaki tersebut terdapat butiran-butiran putih yang pada saat itu juga Angga Suto bertanya-tanya akan hal itu. Apa sih sebenarnya itu? Lalu Angga Suto memberi nama itu bujang atau garam. Nah, sebab itu Angga Suto lalu bercerita kepada keluarganya akan kejadian itu. Bercerita dan mengajak keluarganya untuk membuat talangan atau tambak atau memperluas injakan kaki yang Angga Suto injak tadi. Lah, terus diperluas lagi sama Angga Suto dan keluarganya. Lalu Angga Suto itu bernadar apabila talangan yang dibuat itu dalam bulan depan menghasilkan garam lagi, Angga Suto akan mengadakan tasyakuran atas keberhasilannya dalam membuat garam. Sebab itu Angga Suto berhasil dalam pembuatan garam itu dan bernadar, dan dikenal sampai sekarang yaitu dengan nyater dalam bahasa Maduranya. Lah, lanjut. Pada rumusan masalah saya yang kedua yaitu penetapan waktu pelaksanaan tradisi nyadar. Tradisi nyadar di sini dilaksanakan dalam 3 kali dalam setahun. Karena apa? Berhubungan erat juga dengan yang tadi, tokoh-tokoh yang tadi, yaitu Angga Suto, Mbah Bangsa, dan Mbah Kuasa. Dan di sini dalam upacaranya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, nyadar yang pertama dilaksanakan pada saat awal musim kemarau. Dan nyadar yang kedua dilaksanakan pada saat pertengahan musim kemarau. Dan nyadar yang terakhir dilaksanakan menjelang akhir musim kemarau. Lalu bagaimana proses tradisi nyadar di sini? Proses tradisi nyadar sebelum melaksanakan tradisi nyadar terdapat beberapa persyaratan khusus yang harus dilaksanakan masyarakat pinggir papas, khususnya para petani garam yang akan melaksanakan tradisi nyadar tersebut. Apa saja itu? Yang pertama, tradisi nyadar ini tidak boleh dilaksanakan mendahului tanggal 12 Maulid Nabi. Karena apa? Karena masyarakat pinggir papas itu mengutamakan Maulid Nabi terlebih dahulu daripada tradisi nyadar. Persyaratan yang kedua yaitu nilai selamatan yang diadakan di tradisi nyadar tidak boleh melebihi nilai selamatan pada peringatan Maulid Nabi. Karena apa? Kembali lagi kepada hal tadi, masyarakat pinggir papas mengutamakan Maulid Nabi terlebih dahulu daripada tradisi nyadar. Dan persyaratan yang ketiga yaitu biaya yang dipakai dalam tradisi nyadar harus dengan cara halal. Tidak boleh didapatkan dengan cara yang haram atau tidak boleh didapatkan dengan cara berhutang. Dan yang keempat, yang terakhir, persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat desa pinggir papas, khususnya petani garam, yaitu apabila ingin melaksanakan tradisi nyadar harus melaksanakan peringatan Maulid Nabi terlebih dahulu. Sebab diyakini bahwa apabila masyarakat yang hendak melaksanakan tradisi nyadar namun tidak melaksanakan peringatan Maulid Nabi dahulu, nasi
tidak masak dengan sempurna seperti itu. Dan di sini dibagi dalam 3 waktu. Nyadar pertama yang dilaksanakan pada awal musim kemarau dibagi lagi menjadi 2 hari, yaitu hari Jumat. Hari Jumat di sini dikenal dengan istilah nyekar. Nyekar di sini adalah berkunjung atau berziarah ke makam Anggasuto dan leluhurnya yang terdapat di Desa Kebun Dadap, Sumeneb, Madura. Oleh sebab itu, nyadar yang kita kenal pastinya terletak di Desa Kebun Dadap, Sumeneb, Madura. Lalu hari Sabtunya, hari kedua pada nyadar pertama, di sini dikenal dengan istilah kauman. Upacara kauman di sini yaitu sama seperti halnya pada yang hari Jumat, namun yang membedakan adalah pada hari Sabtu di sini masyarakat sebelum melaksanakan upacaranya, masyarakat terlebih dahulu menanak nasi yang dijadikan tumpeng lalu diletakkan di dalam panjeng. Panjeng di sini istilah bahasa Madura yang artinya piring besar yang seperti talam tapi terbuat dari tanah liat. Dan setelah diletakkan di atas panjang tersebut, nasi yang berbentuk tumpeng itu dihiasi dengan telur dadar yang diiris tipis-tipis. Lalu ketika sudah siap nasi tersebut ditutup dengan yang namanya tanggi. Tanggi di sini merupakan tutup dari panjang yang terbuat dari daun lontar seperti itu. Lalu nyadar yang kedua. Nyadar yang kedua di sini tidak kalah jauh dengan nyadar yang pertama. Prosesnya itu sama. Namun pada nyadar yang kedua, senjata-senjata yang dimiliki oleh Anggasuto yang berada di kediaman Anggasuto itu dibawa ke pemakaman Anggasuto. Dibawa untuk mengikuti upacara nyadar. Lanjut nyadar yang ketiga di sini tidak lagi dilaksanakan di daerah pemakaman Anggasuto, namun dilaksanakan di kediaman 3 tokoh yang tadi, yaitu di kediaman Anggasuto, di kediaman Mbah Kuasa, dan di kediaman Mbah Bangsa yang terletak di Desa Pinggir Papas itu sendiri. Dan apa saja pengaruh tradisi nyadar bagi kehidupan masyarakat Pinggir Papas, Sumeneb, Madura? Di sini saya mempunyai 5 pengaruh yang ditimbulkan dari masyarakat yang ditimbulkan dari tradisi nyadar di Desa Pinggir Papas, Sumeneb, Madura. Yang pertama yaitu dalam bidang sosial. Dalam bidang sosial, tradisi nyadar memberikan pengaruh pada kehidupan masyarakat di desa itu, karena dalam prakteknya tradisi nyadar dari awal sampai akhir itu menuntut masyarakat untuk saling bekerja sama dan tolong menolong satu sama lain. Dan dalam bidang pendidikan, tradisi nyadar juga berpengaruh sangat penting bagi kehidupan, karena apa? Tak jarang kita melihat bahwa masyarakat Pinggir Papas, khususnya anak dari petani garam, itu bisa bersekolah sampai perguruan tinggi sampai dia menjadi sarjana. Sebab itu tradisi nyadar juga berpengaruh dalam bidang pendidikan. Dan yang ketiga, dalam bidang ekonomi, tradisi nyadar di sini khususnya dalam petani garam. Di sini kan umumnya petani garam mempunyai 20 petak dan setiap petaknya dapat menghasilkan 10 ton garam. 1 ton garam bisa dibiayai dengan harga 200 sampai 250. Bisa dibayangkan kalau 10 ton itu berapa? Dan 10 ton itu masih 1 petak. Kalau 20 petak itu berapa ton? Jadi sebab itu tradisi nyadar juga berpengaruh dalam bidang ekonomi. Dan dalam bidang agama, tradisi nyadar berpengaruh pada kerukunan desa, masyarakat Pinggir Papas dan sekitarnya. Di dalam agama Islam kan diajarkan tentang kerukunan, serta antar sesama manusia kita harus saling bekerja sama, membantu dan tolong menolong. Jadi dalam
bidang agama pengaruh tradisi nyadar juga sangat berpengaruh. Yang terakhir dalam bidang budaya. Bidang budaya tradisi nyadar dapat dijadikan objek wisata karena tak sedikit dari orang luar yang ingin berkunjung hanya untuk melihat proses tradisi nyadar ini dilaksanakan. Seperti itu. Dan kesimpulannya dapat diambil bahwa tradisi nyadar di sini merupakan tradisi yang sudah dilaksanakan oleh nenek moyang kita dan sampai sekarang masih dijaga kelestarian dan dijaga akan tradisi ini. Karena tradisi di sini menuntut kita untuk saling tolong menolong, saling membantu dan mempererat hubungan silaturahim antar sesama manusia. Dan tujuan dari tradisi nyadar sendiri yaitu hanya untuk mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan kepada desa masyarakat pinggir papas kala itu. Dan juga ini tujuannya agar masyarakat pinggir papas dapat mengingat kembali jasa Angga Suto dan leluhurnya yang memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat desa pinggir papas kala.